Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan saya Aisyah Putri Renisa dengan NIM 2200214 dari mata kuliah Komputer Administrasi Pendidikan sesi 06. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai UAS kami, yaitu bagaimana caranya kita bisa menggunakan XPSS dalam menggunakan atau melakukan uji normalitas, uji linearitas, dan juga uji regresi linear sederhana. Baik, yang pertama kita masuk kepada soal terlebih dahulu, di mana di sini, ujian ini atau data dari ujian ini itu diminta untuk menghitung uji normalitas dan linearitas. Nah, di mana diminta untuk buatlah persamaan regresi dan hitunglah apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari kepemimpinan yaitu variabel X dan juga terhadap motivasi yaitu variabel Y pegawai di universitas swasta. Di sini saya sudah ada datanya. Nah, pertama-tama kita buka dulu SPSS-nya. Di sini saya menggunakan SPSS eh, 26. Lalu kemudian kita pindahkan data yang ini ke dalam SPSS-nya. Di sini terdapat 55 orang responden. Lalu kemudian kita copy yang variabel Y-nya. Jangan sampai terbalik ya, teman-teman. Hmm, Oke, sudah motivasi kerja dan juga kepemimpinan. Kemudian kita masuk kepada variabel view. Nah, pada variabel view ini kita ganti nama yang ini menjadi eh, X, kemudian yang ini Y. Kemudian desimalnya kita nolkan, kemudian labelnya di sini ini kepemimpinan. Di sini motivasi. Kemudian kita masuk kepada data view. Oke, di sini sudah selesai. Kemudian kita eh masuk kepada yang pertama, yaitu kita akan melihat uji normalitasnya, di mana di sini saya menggunakan uji normalitas Kolmogorov Smirnov, di mana ini merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Dan juga uji ini itu bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual ini itu berdistribusi normal ataupun tidak. Nah, modal regresi yang baik adalah model yang memiliki residualnya berdistribusi normal. Nah, dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas ini, yang pertama yaitu jika nilai signifikan itu besar dari 0,05, maka nilai residualnya berdistribusi normal. Nah, jika sebaliknya, jika nilai signifikansi itu kecil dari 0,05, maka nilai residual ini tidak berdistribusi normal.
Nah, kita masuk kepada eh, SPSS tadi. Caranya, caranya kita kembali ke ini udah data view, kemudian kita klik di sini yaitu analyze. Setelah kita klik analyze, kita klik regression, kemudian kita klik regression, kemudian linear, kemudian kita masukkan eh, variabel x-nya itu ke independen. Kemudian variabel Y atau motivasinya itu ke dependen. Jangan sampai salah ya teman-teman. Kemudian kita klik save. Setelah kita klik save, kita klik kita checklist yang ini, unstandard design ini. Lalu kemudian kita klik continue. Lalu kita oke. Nah, di sini sudah terdapat sudah terdapat outputnya, tetapi yang kita gunakan bukan output yang ini. Jadi kita uh, karena yang kita butuhkan itu nilai residualnya saja dan tidak menggunakan outputnya, maka kita kembali kepada SPSS tadi. Nah, di sini sudah ada nilai res satunya. Selanjutnya kita masuk lagi kepada analyze. Kemudian kita klik itu yang non-parametric test, yang ini. Lalu kita klik one sample. Maaf, legacy dialogs. Kita klik legacy dialogs, lalu baru yang ini, satu one sample ini. Nah, kemudian yang kita masukkan kepada tes ini itu yang ini, kan standarnya. Lalu kita checklist yang bagian normal, yang di sini yang normal ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar nilai uh, one sample Kolmogorovnya. Nah, selanjutnya supaya mudah kita baca, kita pindahkan ke Word. Ini kita copy image, lalu kita masuk ke Word, kemudian kita copy saja di sini. Mm-mm. Di sini sudah terdapat ya teman-teman hasilnya, di mana berdasarkan hasil pengujian ini diperoleh nilai asimnya itu, signya itu sebesar yang ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita sudah dapat hasil pengujiannya itu sebesar 0,200. Nah, maka
nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,5, di mana kita lihat dari dasar pengambilan keputusan yang tadi sudah saya jelaskan, di mana jika nilai signifikansi itu besar dari 0,05, maka nilai residual itu berdistribusi normal. Sedangkan di sini hasil pengujiannya yaitu 0,200. Jadi besar dari 0,5. Kemudian, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya data residual uji normalitas ini berdistribusi normal. Baik, kemudian kita masuk kepada yang kedua, yaitu uji linearitas, di mana fungsi dari uji linearitas ini yaitu untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas, yaitu X atau kepemimpinan, dengan variabel terikat, yaitu variabel Y atau motivasi. Nah, dasar pengambilan keputusannya di mana jika nilai sig ini sig deviasi from linearity ini besar dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan juga variabel terikat. Nah, jika nilai sig deviasi from linearity ini kecil dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan juga variabel terikat. Nah, langsung saja kita masuk kepada cara pengujiannya, yaitu kita masuk kepada SPSS yang ini. Kemudian caranya itu kita klik analyze lagi, lalu kita klik compare min, lalu kita klik yang min, lalu di sini yang variabel Y kita masukkan kepada variabel Y ke dependen dan variabel X itu ke dependen. Yang ini biarkan saja di situ, tidak masalah. Lalu kemudian ini jangan sampai salah ya teman-teman, kita klik option, lalu kita klik test for linearity yang bagian ini. Kita checklist, kemudian kita klik continue. Lalu kita oke. Nah, di sini sudah terdapat hasil dari ujinya. Yang kita pakai itu adalah ANOVA tabel yang ini ya teman-teman. Lalu kita copy image. Kita copy supaya lebih mudah membacanya, kita masuk lagi ke sini. Nah, di sini sudah terdapat hasilnya, yaitu di mana berdasarkan hasil pengujian ini diperoleh nilai signifikansi deviation for linearity yang ini itu sebesar yang ini ya teman-teman, yang nih sig yang ini itu sebesar 0,72727. Nah, maka nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Kita lihat lagi dari dasar pengambilan keputusan yang saya jelaskan tadi, yaitu di mana jika nilai sig deviation from linearity ini besar dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Kita lihat hasil linearity-nya di sini yaitu 0,27 27 itu besar dari 0,05. 0,07 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 itu besar dari 0,05. 0,07
0,05. Nah, nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat penyimpangan dari hubungan linear antara variabel terikat dan juga motivasi. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel kepemimpinan dan juga motivasi ini itu bersifat linear, sehingga asumsi linearitas ini telah terpenuhi dan data penilaian ini layak digunakan untuk analisis regresi linear. Lalu selanjutnya kita masuk kepada uji yang ketiga, yaitu uji regresi linear sederhana, di mana tujuan dari uji regresi linear sederhana ini digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas, yaitu variabel X terhadap variabel terikat atau variabel Y. Nah, eh, syarat dari uji regresi linear ini, linear sederhana ini, yang pertama yaitu datanya harus valid dan reliable, kemudian datanya itu berdistribusi normal dan juga bersifat linear. Nah, dasar pengambilan keputusannya yaitu eh, pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana ini dilakukan itu dengan membandingkan nilai signifikansi dengan A sama dengan 0,05. Nah, kriterianya yaitu jika nilai signifikansi itu kecil dari 0,05, maka nilai variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, jika nilai signifikansi besar dari 0,05, maka variabel X itu tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, langsung saja kepada caranya, yaitu yang pertama kita masuk kepada SPSS yang tadi, kemudian kita klik Analyze, kemudian kita klik yang Regression, kemudian Linear, kita ulangi, Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear, lalu di sini eh, variabel yang dependennya itu variabel Y dan independen itu variabel X. Lalu kemudian kita okekan. Nah, di sini sudah keluar eh, nilai atau hasil dari uji regresi linear sederhananya. Kemudian yang kita ambil itu yang bagian ANOVA-nya. Kita copy, kita masukkan kepada Word supaya lebih mudah untuk dibaca. Nah, berdasarkan dari hasil pengujian ini diperoleh F hitung itu sebesar F hitungnya di sini sebesar 10.000. 10,986. Nah, F hitungnya sebesar 10.986. Nah, dengan nilai signifikansinya itu sebesar 0,002. Nah, nilai signifikansi tersebut itu lebih kecil dari 0,05 atau 0,002 ini itu kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi itu signifikan. Nah, dengan demikian
Variabel kepemimpinan itu berpengaruh terhadap signifikansi eh, secara signifikansi terhadap motivasi, sehingga hipotesis penelitian yang menyatakan adanya pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi itu diterima. Nah, lalu kemudian jika terdapat pertanyaan apakah terdapat pengaruh ataupun seberapa berpengaruh variabel X terhadap variabel Y. Maka itu bisa kita lihat ataupun kita bisa melihatnya berdasarkan tabel model Sumari. Kita masuk ke SPSS tadi. Lalu di sini ada eh, model Sumari. Kita copy, lalu kita masukkan ke Word. Sini. Nah, di sini. Nah, nilai koefisien korelasi R atau yang R yang ini itu sebesar 0,4 4 414. Lalu, hal ini menunjukkan bahwa tingkat hubungan antara variabel kepemimpinan X dan juga motivasi Y. Kemudian nilai koefisien determinasi R skornya itu sebesar 0,107. Nah, yang berarti pengaruh variabel bebas yaitu variabel kepemimpinan terhadap variabel terikat atau variabel motivasi ini itu sebesar 17. Berdasarkan hasil ini ya, itu sebesar 17,2%. Nah, sedangkan sisanya itu sebesar 82,8%. Dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Oke. Jadi itulah eh, tutorial atau cara menghitung uji regresi eh, linear sederhana, uji linearitas, dan juga uji normalitas yang dapat saya jelaskan. Mungkin terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.